Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah isu yang kedua. Bagaimana jika programnya sudah berjalan, disebut analisis ongoing program, ya. Jadi programnya sudah berjalan. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa analisis ongoing program ini harus dianalisis gitu ya? Program yang sudah berjalan ini harus dianalisis. Nah, tentu tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas program, ya. Misalnya, ya, meningkatkan kinerja atau profitabilitas program itu tentu agar lebih menarik gitu ya, agar lebih menarik diapakan lagi ya? Misalnya di dunia otomotif gitu ya, saya sebutkan mobil Avanza. Nah, Avanza ini dari tahun ke tahun ada nggak sih modifikasi produk? Ada tentunya ya. Kemudian Innova gitu ya. Innova itu dari Kijang Kapsul kemudian sampai ke Innova Reborn sekarang, sampai ke Innova Reborn itu lama prosesnya gitu ya. Lama nggak Reborn Innovanya ya. Sehingga baru muncul tahun kemarin kalau nggak salah ya, tahun 2019 Innova Reborn gitu ya. Nah, tujuannya apa? Pasti ada modifikasi ya. Innova Reborn itu apa? Inovasinya gitu ya. Apa yang membuat ini analisis ini gitu ya. Analisis ongoing program ini bagaimana membuat programnya, produk atau lini produknya gitu ya, lebih menarik gitu ya, lebih menarik lagi. Ingat tadi definisi program itu produk atau lini produk. Produknya apa? Innova gitu ya. Bagaimana membuat program agar lebih menarik dan bisa meningkatkan profitabilitas gitu ya. Misalnya dulu mobil nggak ada kameranya, susah parkir gitu. Sekarang ada kameranya. Mobilnya dulu nggak ada Bluetooth, jadi kalau nelpon nggak bisa, harus megang handphone gitu. Jadi sekarang di mobilnya sudah ada Bluetooth, kalau diterima panggilan bisa pakai Bluetooth gitu ya. Jadi kan itu tujuannya untuk membuat agar produknya atau programnya yang didefinisikan sebagai ini produk ini bisa lebih menarik lagi ya. Kemudian dan yang lain-lain tentu contohnya. Nah, bagaimana menganalisis produk yang sudah ada ini, exist in the market gitu ya, produk yang ada. Yang pertama yaitu gitu ya, alat analisisnya kalau tadi new program dianalisis dengan capital investment. Kalau ongoing program dianalisis dengan value change. Value change yang pertama bagaimana linkage with supplier. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan supplier kita gitu ya. Tujuannya apa gitu? Kenapa kita harus menjaga hubungan baik dengan supplier? Tentu tujuannya agar kedua belah pihak bisa memperoleh manfaat. Entah menurunkan biaya atau meningkatkan nilai gitu ya. Agar supplier kita loyal gitu ya, memberikan bahan-bahan baku yang terbaik gitu ya untuk dikirim ke perusahaan kita. Kalau bahan bakunya baik, biasanya produknya akan berkualitas gitu ya. Tidak akan terjadi produk reject, kami dikirimkan bahan baku yang terbaik begitu. Nah, perlu dijaga ini hubungan dengan supplier. Yang kedua, bagaimana menjaga hubungan dengan customer, linkage with customer gitu ya. Tentu ini penting sekali gitu ya, agar kedua belah pihak juga memperoleh manfaat. Tentunya bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen gitu ya. Kalau konsumen puas, maka dia akan repeat order lagi gitu ya. Kalau di GoFood gitu ya, GrabFood ada mitra makanan gitu, konsumen nggak pernah ke warungnya gitu ya. Dia coba order GrabFood atau GoFood gitu ya. Nah, kalau makanan yang dia order konsisten, maka dia pasti akan repeat order lagi gitu ya. Sehingga di sana ada penilaian kan.
Itu untuk menjaga hubungan dengan customer. Di rate, ya kalau customernya ngasih rate 3, 2, atau 1 terus, gak usah aja pesan di sana gitu ya. Mungkin makanannya nggak konsisten gitu ya. Kadang gosong, kadang belum mateng gitu kan. Nah, sehingga itu tujuan penilaian di sana gitu ya. Salah satu bentuk menjaga hubungan dengan customer. Jadi kalau nilai mitranya jelek, penjual makanannya jelek, maka nggak usah beli di sana gitu ya. Di customer nggak ada customer lagi yang tertipu gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses linkage dengan perusahaan secara keseluruhan, bisnis unit secara keseluruhan gitu ya. Karena melibatkan banyak departemen di sana gitu ya. Bagaimana seluruh departemen ini bisa efisiensi dalam menjalankan programnya gitu. Jangan karena laba gak efisien lah, bolehlah ngeprint di kantor ya gitu ya. Menggunakan fasilitas kantor, pakai telepon kantor gitu misalnya ya. Sehingga ini dari rencana atau planning yang diproduksi sampai distribusinya semua efisien gitu. Ini harus dijaga nih hubungan antar departemennya ya, dari produksi sampai distribusinya ya. Kemudian ada satu sebenarnya yang terakhir, karena kita berbicara holding company, bagaimana menjaga hubungan dengan across business unit atau across business unit itu lintas business unit gitu ya. Nah, kita pernah bahas di bab 6 tentang transfer pricing gitu ya. Ya, sehingga dalam transfer pricing dengan bisnis unit dalam satu holding company, maka perlu win-win solution gitu ya. Ya, gunakanlah harga pasar kalau ada harga transfer produk gitu. Harga pasar yang idealnya memang harga transfer sama dengan harga pasar. Namun bisa disesuaikan ke bawah gitu kan ya. Sejumlah atau ya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindarkan gitu ya, agar saling menguntungkan antara divisi penjual dengan divisi pembeli, tentunya seperti itu gitu ya. Ya jangan sampai ada yang sakit hati nih saat divisi penjual sakit hati, atau sebaliknya divisi pembeli yang sakit hati gitu ya. Untuk tetap menjaga kekompakan antar bisnis unit gitu ya. Jadi dalam menentukan harga transfernya harus win-win solution. Inilah 2 isu besar di chapter strategic planning. Bagaimana menganalisis usulan program baru tadi ya. Ada reaktif, proaktif, dianalisis dengan capital investment, ada program yang tidak perlu dianalisis dengan capital investment jika memenuhi 4 syarat gitu ya. Kemudian isu yang kedua, bagaimana menganalisis ongoing program yang sudah berjalan. Kenapa harus dianalisis gitu ya? Untuk meningkatkan profitabilitas gitu ya. Alat analisisnya apa? Ongoing program, value change analysis gitu ya. Dan apa itu definisi program? Oke, sekian materi chapter 8. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di masing-masing kolom komentar jika kurang jelas, atau di forum chat yang sudah saya buka di situs kuliah. Terima kasih, sampai berjumpa di chapter 9.